Humas Polda Papua Barat saat ini didampingi oleh Kapolres Sorong Kota akan melaksanakan rilis terkait perkembangan kasus meninggalnya salah satu tersangka curas yang menyebabkan yang dalam pelaksanaannya juga korban diperkosa dan dibunuh atas nama GKR yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2020 yang dianiaya oleh seorang tahanan juga atas nama AA di dalam ruangan sel. Jadi setelah terjadi tanggal 27 Agustus 2020, Polda Papua Barat langsung menurunkan tim khusus yang dipimpin oleh Direktur dan Kabid Propam. Mereka melaksanakan penelitian pemeriksaan sebanyak 35 orang dalam kasus tersebut, baik yang di dalam sel maupun personil Polres Sorong Kota, sehingga didapatkanlah hasil-hasil diantaranya permasalahan ini menjadi tiga kelompok permasalahan. Yang pertama, setelah mungkin yang rekan-rekan sudah tahu permasalahannya, setelah ditangkap, terusnya kemudian terjadi sedikit perlawanan, kemudian dibawa ke rumah sakit, diobatin, dalam kondisi kaki sudah memang ada luka tembak, namun tidak menyebabkan meninggal setelah masuk sel. Dilakukan penganiayaan di dalam sel oleh satu tersangka nama HA. Tersangkanya ada di bawah, ditendang, dipukul, bahkan diikat karena statusnya masih dititik di dalam sel. Perilaku GKR, di mana dia kasus pemerkosaan dan pembunuhan nenek-nenek itu, memerkosa nenek-nenek dan membunuh nenek-nenek itu, sehingga dia melaksanakan seperti itu. Tidak ada motif lain, hanya lagi tidur, bangun, emosi, ya, terus ditendang-tendang sampai nggak bergerak karena memang kondisi tersangka pada saat masuk memang kakinya kan sedang luka. Dalam pelaksanaannya itu sehingga tersangka meninggal dunia, kemudian dilakukan piket hati, ada Pak tahanan pingsan, dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit 5 menit 10 menit baru tersangka dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Itu ada surat keterangan dokternya. Nah, dasar itu dikirimkan tim untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut, dan diperoleh satu tersangka HA mengakui perbuatannya menganiaya GKR tersebut yang menyebabkan GKR meninggal dunia. Tersangka merupakan kasus curanmor. Bekas penganiayaan GKR ini sudah lengkap, dikirim ke kejaksaan. Namun sama jaksa ada sedikit kekurangan menurut penelitian jaksa, sehingga di P19-kan, yaitu tentang CCTV, hasil lapor CCTV dari Laboratorium Forensik Makassar. Itu akan dikirim di kita bersama adanya kekurangan penambahan pasal. Jadi yang awalnya tersangka ini di samping melaksanakan hukuman sebelumnya kasus curasnya, dia dikenakan pasal 351 ayat 3 penganiayaan menyebabkan mati. Namun petunjuk jaksa yang terbaru dimasukkan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Itu berkas yang dilaksanakan oleh yang dilengkapi atas nama tersangka HA yang menyebabkan matinya GKR. Berkasnya sekarang sedang kita lengkapi lagi, sudah koordinasi sama Lapor Makassar. Asat jaksa sudah berangkat untuk menjemput hasil lapor tersebut. Bila sudah, maka akan kita kirim ulang lagi berkas penganiayaan yang dilakukan oleh HA terhadap GKR tersebut. Kita berharap agar segera B21, sehingga HA ini di samping mempertanggungjawabkan perbuatannya curanmor tersebut, begalnya itu, juga dia mempertanggungjawabkan perbuatan penganiayaan menyebabkan meninggal dunianya ataupun pembunuhan terhadap GKR. Itu berkas yang pertama. Kemudian ada permasalahan yang kedua, yaitu personil Polres Sorong Kota yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai prosedural, yaitu yang jaga tahti. Sebanyak 5 orang sudah dilaksanakan pemeriksaan dan sudah dilaksanakan sidang disiplin di Polda Papua Barat, dilaksanakan di Polda, kemudian divonis secara disiplin dan menjalani hukuman kurungan, tunda pendidikan, dan teguran tertulis. Itu dilaksanakan di kurungnya, dilaksanakan di rutan di Polda untuk 5 personil yang jaga tahti karena lalainya, sehingga tidak tahu terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh HA sehingga GKR meninggal dunia.
Yang ketiga yaitu terhadap personil Satreskrim Polres Sorong Kota. Kapolda juga sudah melaksanakan pemeriksaan secara intern. Di situ ada sesuatu yang dianggap dalam pelaksanaan tugasnya melanggar secara prosedural sehingga dilaksanakan sidang disiplin. Kemudian sudah disidangkan pada tanggal 9 September 2020 bersama dengan yang tadi, jadi 15 orang semuanya personil Polres Sorong Kota yang disidang disiplin. Itu semua sudah disidangkan dan sudah divonis secara disiplin dengan hukuman kurungan di rutan Polda Papua Barat, kemudian tunda pendidikan, teguran tertulis, dan pimpinannya di grup tersebut seorang kanitnya itu bahkan kena mutasi ke Polda dengan nonjok tanpa jabatan. Ya, 5 orang dia jaga, dia tidak mengetahui karena memang kan kondisi selnya kan di dalam, dia ditorong, tidak mengetahui kejadian tersebut. Taunya setelah ada yang teriak pingsan, baru dia datang buka. Nah itu lalainya. Kalau reskrim dia kena tanggung jawabnya karena kasus ini masih baru dalam penangkapan, tanggung jawab daripada unit reskrim tersebut, sehingga pada saat dalam prosesnya bisa menyebabkan tersangka yang meninggal dunia tersebut itu menjadi sebuah prosedur tanggung jawabnya dia yang dianggap prosedurnya ada yang salah, sehingga dia harus dilaksanakan sidang disiplin tersebut. Kapolda juga menekankan di sini terkait awal dari permasalahan ini adalah miras. Kapolda juga menekankan untuk wilayah khususnya DOM, itu Pak Kapolda untuk atensi terhadap personil yang ada di sana dalam hal pemberantasan miras, karena semua ini berawal dari miras sehingga terjadilah permasalahan awal tersebut.